kapan dari perubahan sel normal menjadi sel kanker tadi. Nanti akan kita bahas apa-apa saja yang mendasarinya. Nah, dalam artian kanker ini ada yang disebut dengan neoplasma. Nah, neoplasma itu sebetulnya juga termasuk dalam definisi WHO tadi, yaitu dia merupakan pertumbuhan abnormal dari sel-sel. Namun neoplasma ini bisa bersifat jinak, artinya dia tumbuh di luar sel normal namun tidak memiliki karakteristik dari kanker. Karena kalau dia bersifat ganas, itulah yang dikenal dengan kanker. Nanti kita bahas apa saja penanda kanker tadi ya. Kemudian juga disebutkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi progresi kanker itu sendiri, misalnya faktor genetik dan juga faktor-faktor eksternal seperti adanya zat-zat karsinogen, misalnya daerah bisa bersifat fisikal karsinogen, chemical karsinogen, ataupun zat-zat biologis ya, seperti virus yang bersifat karsinogen. Nah, kalau kita membahas tentang kanker, ada penanda-penanda kanker ya. Peneliti banyak mengkategorikan penanda-penanda kanker itu, namun yang cukup terkenal adalah 6 penanda kanker atau 6 hallmark of cancer ini ya. Jadi ada 6 karakteristik dari sel-sel kanker. Yang pertama sekali tadi sudah kita bahas bahwa kanker itu memiliki kemampuan untuk bereplikasi. Jadi sel kanker yang pertama kali dia memiliki kemampuan bereplikasi itu dengan tidak terbatas. Jadi dia bisa terus bermultiplikasi dengan tidak terbatas. Kemudian dia juga bisa menghindari apoptosis ya. Jadi dia tidak mengalami apoptosis sebagaimana sel-sel normal. Sel kanker juga bisa menginduksi pembentukan pembuluh darahnya sendiri atau yang disebut dengan angiogenesis ya. Jadi dia bisa memproduksi, menyebabkan atau membuat pembuluh darah sendiri untuk memberikan nutrisi pada dirinya sendiri. Ya, berbeda dengan sel-sel normal. Sel normal itu tergantung dengan nutrisi dari pembuluh darah mikrovaskular di jaringan sekitarnya saja. Tapi kalau sel kanker dia mempunyai kemampuan untuk membuat pembuluh darahnya sendiri. Ya. Nah, sel kanker juga bisa mempertahankan mempertahankan signal pertumbuhannya sendiri. Jadi sel normal mempunyai signaling pertumbuhan yang berasal dari tubuh kita sendiri, dari induksi sel-sel normal seperti biasa ya. Tapi nanti pada induksi faktor-faktor pertumbuhan gitu ya, ada yang dikenal dengan growth factor dan juga inhibitory of growth factor. Jadi ada faktor-faktor pertumbuhan yang menginduksi pertumbuhan sel, namun dia juga secara normal memiliki faktor-faktor yang menginhibisi respon dari growth factor tadi. Nah, sel kanker dia bisa mempertahankan induksi dari growth factor dan bisa menghilangkan efek inhibisi sehingga tidak ada sistem ataupun mekanisme yang menghambat pertumbuhan sel kanker tadi ya, karena dia bisa mempertahankan growth signalingnya sendiri. Nah, kemudian tadi juga disebut dia juga bisa menghindari segala macam yang menghambat pertumbuhannya ya. Misalnya kalau kita belajar siklus sel nanti kita bahas apa saja yang menghambat pertumbuhan sel secara normal. Sel kanker bisa menghindari hal tersebut. Nah, yang terakhir adalah sel kanker juga memiliki kemampuan untuk menginvasi daerah-daerah lain dan bermetastasis. Ya, jadi ini adalah 6 hallmark of cancer yang biasanya akan dibahas kalau kita membahas tentang dasar-dasar patogenesis kanker. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan, di sini jadi 8, tapi sebenarnya bisa kita kategorikan lebih banyak lagi. Hallmark of cancer itu kalau kalian nanti baca buku literatur sebenarnya banyak sekali. Tadi saya sebutkan 6 itu adalah yang paling sering dibahas karena merupakan dasar dari
penanda kanker. Tadi disebutkan dia bisa berproliferasi dengan cepat, bisa me me apa namanya, induksi growth contornya growth, kontrolnya sendiri gitu ya. Jadi dia tidak dikontrol oleh mekanisme, bagaimana mekanisme sel normal itu dikontrol pertumbuhannya, tapi dia, bisa menyebabkan atau membuat faktor-faktor pertumbuhannya sendiri gitu ya. Nah, kanker yang paling penting dia memiliki, mutasi ya. Ada proses yang dinamakan mutasi yang menyebabkan, terjadinya sel kanker tadi ya. Jadi biasanya umumnya, mutasinya termasuk dalam, insersi ya, delesi, kemudian juga rearrangement, jadi kesalahan pengaturan, kromosom itu sendiri, kemudian terjadi duplikasi ataupun, kehilangan dari, unsur-unsur, gen di luar sel normal. Nah, di dalam percobaan laboratorium, sel kanker itu juga, tidak bisa dihambat pertumbuhannya. Jadi begini, kalau kita mengambil sel normal, ya satu sel normal, lalu kita tanam di media, di laboratorium ya, di dalam media untuk media tanam sel, secara umum sel itu eee, akan mati setelah bermultiplikasi sekian kali gitu ya, tergantung umur selnya gitu. Jadi misalnya ada sel, eee, misalnya sel kulit misalnya ya, sel kulit rata-rata setelah 30 kali duplikasi dia akan mati gitu ya. Jadi dia setelah 30 kali membelah, lama-lama sel akan mengalami penuaan. Dan juga, sel-sel lainnya juga sesuai umurnya dia akan mengalami penuaan. Tapi sel kanker ini dia akan terus tumbuh di dalam, media tadi. Dan dia kalaupun dikasih faktor-faktor inhibisi yang bisa menghambat sel-sel normal gitu ya, misalnya kita kasih, enzim yang menghambat pertumbuhan sel normal, tapi sel kanker ini tidak akan terhambat pertumbuhannya dengan, faktor-faktor inhibisi yang kita berikan, gitu. Kemudian dia bisa menginvasi, ke jaringan lokal dan juga bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya ya. Kemudian juga dia memiliki growth signal sendiri dan dia tidak sensitif terhadap, signal-signal, anti pertumbuhan. Kemudian tadi sudah sebelum simulasi lokal angiogenesis dan menghindari apoptosis, oke. Lalu, nah di bagian ini bisa kita lihat ya, apa saja yang menjadi central issue dalam ilmu onkologi ya. Onkologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang, kanker ya. Apa saja yang menjadi isu-isu, sentral di dalam mempelajari kanker itu ya. Kita lihat di sini ada mutasi, adanya kelainan dari siklus sel ya. Sebenarnya, inilah semua aspek biomolekuler yang terjadi, dalam patogenesis kanker ya. Kemudian dia terjadi abnormal dari jumlah atau struktur kromosomnya, kemudian terjadi inaktivasi dari tumor supresor gen dan aktivasi dari onkogen. Nanti kita bahas ini apa tumor supresor gen, apa itu onkogen ya. Kemudian terjadi perubahan kromatin epigenetiknya ya. Kemudian terjadi alterasi dari transkripsi gen di level mRNA dan ncRNA-nya, kemudian terjadi perubahan fenotik jadi terjadi perubahan dalam stem cell. Dua topik ini tidak kita bahas di sini, tapi ini merupakan topik yang banyak diteliti saat ini. Bagaimana perubahan mRNA dan ncRNA ini, kemudian bagaimana perubahan stem cell bisa mempengaruhi kanker dan menjadi target pengobatan. Ya nanti ini bisa kalian baca di paper-paper terbaru. Tapi kita hanya akan membahas aspek general dari patofisiologi kanker ya. Kemudian ada peningkatan aktivitas telomerase gitu ya. Kemudian dia juga bisa sel kanker itu juga sebagian sel kanker bisa mengekspresikan antigen-antigen yang ada di jaringan janin karena dia berperan dengan stem cell tadi ya. Jadi dia memiliki sifat fetal antigen juga. Kemudian dia bisa mempengaruhi metabolismenya sendiri. Jadi metabolismenya unik, berbeda
dengan metabolisme sel-sel normal, terutama dalam metabolisme glikoprotein dan glikolipidsnya. Nah, dia juga bisa mengalami melepaskan diri. Jadi sel itu kan lengket terhadap jaringan ekstraseluler matrik. Sel kanker memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari perlengketan tadi dan menyebar. Ini dasar dari metastasisnya, ya. Jadi dia metastasis, kemudian dia mengeluarkan exosomes, ada biomarkers yang dikeluarkannya, ya, melepaskan faktor-faktor angiogenesis untuk pembentukan pembuluh darah baru, ya, dan juga melepaskan enzim-enzim lain yang dia butuhkan untuk mempertahankan eksistensinya, ya. Ini semua adalah isu-isu penting di onkologi. Oke. Nah, kita mulai dengan dasar karsinogenesis, ya. Karsinogenesis itu diinisiasi oleh yang namanya perubahan genetik namun bersifat non letal. Ya, kenapa disebut non letal? Karena kalau dia letal, kalau ada perubahan genetik bersifat letal, maka akan sangat membahayakan bagi organisme itu sendiri saat itu juga. Ya, misalnya adanya mutasi gen pada janin yang bisa menyebabkan kematian janin di dalam kandungan, itu letal, gitu ya. Ada juga mutasi gen yang membuat janin itu lahir, tapi dia tidak bisa bertahan hidup lama karena ada faktor-faktor metabolisme penting yang tidak ada di dalam sel normal sehingga tidak bisa bertahan untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, dalam patogenesis kanker selalu diinisiasi oleh mutasi yang bersifat non letal, ya. Nah, mutasinya itu biasanya terjadi di gen apa? Bisa terjadi di proto-onkogen, bisa terjadi di gen-gen tumor supresor, ya. Mutasi itu bisa terjadi pada tahap pada gen yang mengatur sintesa DNA dan juga gen-gen yang mengatur perbaikan sel. Mutasinya juga bisa terjadi pada gen-gen yang mengatur apoptosis dan juga bisa terjadi pada gen-gen yang menyebabkan sel itu mampu menghindari mekanisme imun di dalam tubuh. Kita tahu kan sistem imun kita akan terus berpatroli untuk mengenali benda-benda asing, zat-zat asing yang membahayakan tubuh dan akan mengeliminirnya, gitu ya. Nah, kalau terjadi mutasi pada gen yang mengatur imun surveillance tadi, jadi imun surveillance itu kayak patrolinya, ya, maka itu juga menjadi dasar dari patogenesis kanker atau yang disebut dengan karsinogenesis. Nah, karsinogenesis ini bukan merupakan satu tahap. Jadi tidak serta-merta kalau terjadi mutasi ini langsung menjadi kanker, tidak. Karena itu dia disebut sebagai suatu proses yang multi-step, bertahap, ya. Karena perubahan dari satu sel, ya, kalau terjadi mutasi pada satu sel sampai dia menjadi kumpulan sel tumor, ya, massa sel tumor, itu bisa mulai dari 1 tahun sampai belasan puluhan tahun. Jadi prosesnya panjang perjalanannya. Dan juga proses karsinogenesis itu sangat-sangat dipengaruhi oleh mikro lingkungan, microenvironment atau lingkungan di sekitar sel itu sendiri. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa saja jenis-jenis dari kerusakan genetik yang mendasari patogenesis kanker tadi, ya. Secara umum dibagi 2. Ada yang bersifat didapat atau diturunkan, ya. Ada yang disebut dengan mutasi spontan. Nah, kalau mutasi yang didapat atau diturunkan tadi ada 3 macam. Yang dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu mutasi yang terjadi pada DNA pada proses DNA replikasi atau proses perbaikan DNA tadi yang dikenal dengan replication mutation, yang dikenal dengan singkatannya R. Kemudian ada mutasi yang terjadi akibat paparan dengan karsinogen di lingkungannya. Ada sel yang terpapar dengan karsinogen, maka terjadi mutasi yang diinduksi oleh karsinogen tadi, dikenal dengan environmental mutation, ya. Nah, ada juga mutasi yang didapatkan diturunkan dari kedua orang tua, ya, ada yang disebut dengan hereditary mutations. Ketiga mutasi ini,
ya, tidak terjadi satu-satu gitu ya, bisa 1-2 atau bisa semuanya sekaligus. Jadi kombinasi dari mutasi-mutasi inilah yang akan menyebabkan terjadinya inisiasi dari sel-sel kanker gitu. Oke. Nah, selain dari acquired atau inherited mutation tadi, ada juga yang dikenal dengan mutasi spontan. Nah, mutasi spontan ini unik karena ternyata diketahui sel itu kan akan membelah diri ya. Dia akan melakukan mitosis ya kan, membelah diri. Setiap kali dia membelah diri itu disebut generasi sel. Jadi sel itu bereproduksi ya, jadi membelah diri satu sel menjadi 2 sel. Nah, ini ternyata setiap 10 pangkat 7, itu 10 pangkat 7 berapa ya? 10 juta ya. 10 juta atau setiap 1 juta atau 10 juta sel generasi. Jadi setiap kali sel itu beregenerasi dalam, jadi banyak ya, setiap 10 pangkat 7 itu 10 juta ya, setiap 10 juta generasi sel itu terjadi 1 kali mutasi secara normal, spontan. Ya. Jadi sangat-sangat lumrah kalau mutasi itu terjadi. Karena kan kalau saya selalu bilang bahwa kesalahan manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi Allah memberikan kesempatan bagi manusia itu untuk berbuat salah dari level selulernya. Karena di level seluler itu kesalahan pembelahan sel atau mutasi itu pasti ada terjadi ya. Disebutkan dia bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah stressor oksidasi gitu ya. Kalau kita terpapar reaktif oksigen spesies gitu ya, dia akan lebih mudah terjadinya. Nah, pada sel normal apabila terjadi mutasi atau spontan mutasi ini, maka secara otomatis ada mekanisme atau jalur-jalur yang akan berusaha satu memperbaikinya, atau yang kedua akan menginduksi sel untuk mengalami apoptosis, kematian sel. Jadi mekanisme normal sel akan menyebabkan mutasi spontan ini tidak akan diteruskan ke generasi-generasi berikutnya dari sel tadi. Jadi sel itu bisa diperbaiki, ya mutasinya bisa diperbaiki atau bisa menginduksi kematian sel sehingga sel mengalami mutasi tadi akan mati dan tidak membelah lagi, ya. Karena kalau dia membelah kan berbahaya ya, itu akan menyebabkan ekspresi genotype tadi menjadi terekspresi, gitu. Jadi sangat-sangat berbahaya. Tapi pada kanker spontan mutasi ini tidak terperbaiki, ya tidak terbaiki atau tidak mengalami apoptosis. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi secara umum sudah disebutkan dasar-dasar patogenesis kanker itu melibatkan mutasi dan juga paparan dari zat-zat karsinogen. Nah, zat-zat karsinogen itu apa saja? Bisa radiasi, bisa chemical, dan juga bisa biological karsinogen, misalnya virus. Ya, ini 3 major causes of cancer. Ya. Nah, radiasi ya, radiasi itu misalnya paparan sinar ultraviolet, X-ray atau sinar X atau sinar gamma ya. Jadi segala sesuatu yang bersifat bisa menginduksi perubahan sel, dia akan bersifat karsinogenesis. Jadi hati-hati, X-ray itu juga kalau terlalu sering juga bisa menyebabkan karsinogenesis ya. Bagaimana bagaimana paparan radiasi ini bisa menyebabkan kanker? Secara umum belum banyak diketahui, namun yang sudah diketahui, bukan diketahui, yang diduga radiasi ini akan menginduksi pembentukan reaktif oksigen spesies ya, ROS. Jadi terjadi akumulasi dari reaktif oksigen spesies sehingga menyebabkan terjadinya mutasi dari gen-gen yang penting untuk kontrol pertumbuhan sel tadi, ya.
Kemudian juga ada chemical zat kimia yang menginduksi menginduksi terjadinya kanker. Nah, zat kimia ini jenisnya banyak, tapi bagaimana mekanismenya bisa terjadi? Yang pertama, dia bisa memodifikasi DNA. Jadi memodifikasi DNA sehingga terjadi DNA adapt. Jadi DNA-nya itu bisa terjadi penambahan dari untayan DNA-nya tadi. Ya. Kemudian dia juga bisa berikatan langsung dengan DNA. Ya, yang pertama dia bisa merubah struktur dari DNA. Yang kedua dia bisa juga langsung berikatan dengan DNA sehingga mengakibatkan kerusakan DNA. Ya. Mekanisme zat kimia ini menyebabkan kanker terjadi melalui 2 tahap. Tidak serta-merta 1 tahap kena zat kimia langsung jadi kanker, enggak. Tapi dia ada 2 tahap. Yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi itu adalah terjadinya mutasi. Jadi zat kimia tadi akan menyebabkan inisiasi, ya, terjadinya mutasi gen. Nah, mutasi gen itu apakah langsung jadi kanker? Enggak. Dia bisa diam atau dia bisa berkembang perlahan-perlahan menjadi kanker. Ya, setelah dia menjadi bersifat setelah dia bersifat cancerous atau sel tadi sudah mengalami kelainan genetik, ya, baru dia akan mengalami promosi, ya, perubahan yang lebih lanjut lagi sehingga dia akan berkembang menjadi sel kanker. Gitu. Jadi ada 2 tahap, inisiasi dan promosi. Kemudian yang ketiga yaitu karsinogen yang bersifat biologis, biasanya adalah virus-virus yang bersifat karsinogen, misalnya virus HPV misalnya, ya, yang bisa mengakibatkan kanker di sel-sel di serviks, ya. Kenapa virus itu bisa mengakibatkan kanker? Nah, kita ketahui virus itu kan merupakan material genetik dia sendiri, ya. Virus itu bukan merupakan sel, tapi dia mengandung materi genetik, ya. Dan dia akan masuk ke dalam host cell, yaitu sel, ya, dan dia akan bereplikasi. Itu sifat virus tadi, ya. Nah, kalau dia bersifat karsinogenik, ada virus-virus tertentu yang bersifat karsinogenik, dia akan menginisiasi perubahan dari DNA hostnya, ya, dengan cara mengganggu siklus sel hostnya tadi, ya. Juga dia bisa menginduksi terjadinya hambatan apoptosis dari selnya, ya, dan juga bisa menginduksi terjadinya gangguan dari atau bisa mengganggu induksi signal-signal yang terjadi pada sel-sel normal. Jadi mRNA yang masuk ke dalam sel tadi, RNA virus yang masuk ke dalam sel akan berinteraksi dengan DNA sel normal tadi dan akan menyebabkan mutasi dari si DNA DNA sel-sel normal tadi, ya. Jadi secara umum 3 faktor ini merupakan penyebab kanker yang paling umum kita ketahui, ya. Nah, ini saya tampilkan tabel di sini. Yang pertama ini adalah mekanisme karsinogen yang bersifat radiasi, ya, radiasi. Apa saja yang dia lakukan di dalam sel. Dia bisa membentuk pyrimidine dimers, gitu, ya. Bisa membentuk apurimidik atau apirimidik site. Jadi dia bisa menghilangkan basa-basa untayan basa tadi, ya, di DNA. Dia bisa ditambahkan 1 DNA lagi, bisa bisa ditambahkan 1 untayan basa, bisa dikuranginnya, gitu, ya. Atau bisa membentuk menyebabkan kerusakan dari ikatan antara 2 untayan DNA tadi, ya. Jadi menyebabkan kerusakan dari struktur DNA-nya. Nah, ini adalah jenis-jenis zat kimia yang umumnya bisa bersifat karsinogenik, gitu, ya.
Salah satunya misalnya obat-obatan juga ada yang bersifat karsinogenik, harus hati-hati ya. Misalnya cyclophosphamide tidak boleh diberikan untuk ibu yang sedang mengandung karena bisa mengakibatkan kerusakan DNA janin. Kemudian ini jenis-jenis virus yang bisa menyebabkan kanker ya. Jadi virus-virus ini bisa mengakibatkan kanker karena dia bisa berinteraksi dengan DNA host dan menyebabkan mutasi genetik ya. Oke. Tadi sudah kita bahas tentang mutasi kerusakan genetik yang mendasari atau fisiologi kanker. Nah, salah satu yang paling umum terjadi mutasi ya, yang paling umum mengalami mutasi dalam patogenesis kanker adalah gen-gen onkogen dan tumor supresor gen. Apakah onkogen dan tumor supresor gen itu? Oke. Bentar ya. Onkogen itu adalah gen ya. Secara normal onkogen itu ada di sel-sel tubuh kita ya. Onkogen ini punya banyak fungsi sebetulnya ya. Jadi dia umumnya onkogen ini bersifat menstimulasi pertumbuhan sel ya. Nah, ini adalah jenis-jenis atau fungsi-fungsi dari onkogen yang secara normal menginduksi pertumbuhan sel ya. Dia bisa berupa growth factor, bisa berupa growth factor reseptor, bisa berupa G protein. Nah, G protein ini ada protein yang terlibat di dalam banyak cascade signal intraseluler. Bisa berupa signal transducer, faktor-faktor transkripsi, bisa berupa tirosin kinase, cell cycle regulator, kemudian dia juga bisa berupa regulator dari apoptosis. Jadi banyak sekali fungsi onkogen ya secara normal. Nah, oke. Bagaimana proto-onkogen itu bisa menjadi kanker? Ya, secara normal proto-onkogen ini tidak teraktivasi menjadi aktivasi onkogen ya. Dia mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang masih bisa diatur oleh sel-sel kaskade dari sel normal tadi ya. Namun ya, apabila proto-onkogen ini teraktivasi menjadi onkogen oleh paparan dari karsinogen tadi yang sudah kita bahas, dia akan menginduksi terjadinya kanker sel. Ya, jadi ini dia yang berbahaya. Sel normal memiliki proto-onkogen yang masih bisa diatur oleh sistem pengaturan dari sel-sel normal itu sendiri. Namun apabila teraktivasi atau teraktivasinya melalui mutasi. Nah, apabila dia mengalami mutasi, proto-onkogen ini akan teraktivasi menjadi onkogen yang bisa mengakibatkan kanker sel. Oke. Nah, bagaimana mekanisme terjadinya perubahan atau perubahan dari proto-onkogen menjadi onkogen tadi. Yang pertama kan mutasi, kayak tadi ya mutasi, misalnya poin mutasi. Jadi satu titik terjadi mutasi saja gitu, dia akan langsung teraktivasi misalnya ras onkogen ya. Ras onkogen ini contohnya adalah kanker usus besar ya, kanker kolorektal ya. Ada kasketnya, dia mengaktifasi G protein yang berbeda sehingga jalur stimulasi jalur stimulasi growth faktornya akan menjadi tidak terkontrol. Kemudian dia bisa juga mengalami insersi ya, insersi dari promoter. Promoter itu adalah gen yang menginisiasi terjadinya replikasi DNA. Ya, jadi insersi promotor itu terjadi akibat adanya adanya virus ya. Jadi virus akan memasukkan materi genetiknya ya, menginsersi materi genetiknya di struktur DNA proto-onkogen tadi sehingga mengaktifasi si proto-onkogen ini menjadi onkogen. Ini adalah akibat aktivasi virus.
Kemudian juga bisa adanya enhancer insersi juga sama seperti virus. Kemudian ada translokasi dari kromosom, gitu ya, misalnya Burkitt limfoma. Kemudian juga bisa terjadi amplifikasi dari multifikasi gen itu sendiri. Jadi prosesnya banyak sekali, ya. Ini kalian hanya cukup pahami saja bahwa banyak proses-proses yang bisa mendasari aktivasi onkogen menjadi gen yang bersifat aktivasi proto-onkogen menjadi onkogen yang bisa menginisiasi terjadinya kanker, ya. Lalu tumor suppressor gen. Nah, tumor suppressor gen ini berbeda dengan si onkogen yang berasal dari proto-onkogen tadi, gitu ya. Tumor suppressor gen ini secara normal ada di dalam sel normal, ya, berfungsi untuk memproduksi protein yang menghambat pertumbuhan sel normal tadi. Jadi semacam mekanisme inhibisi terhadap pertumbuhan sel, gitu ya. Ada 2 jenis dari tumor suppressor gen. Yang pertama dikenal sebagai gen gatekeeper, ya, penjaga gawang, ya, penjaga gawang. Yang ini dia berfungsi untuk mengontrol proliferasi sel, misalnya yang mengatur siklus sel, ya, siklus sel dan mengatur apoptosis atau kematian sel, bunuh diri sel secara sendirian. Nah, jenis yang kedua dari tumor suppressor gen adalah gen-gen caretaker. Caretaker itu misalnya apa ya? Gen-gen housekeeping. Jadi semacam yang menjaga secara normal metabolisme sel tadi, ya. Jadi fungsinya dia lebih mempertahankan integritas dari genom, ya. Caretaker ini dia akan langsung mengenali apabila ada terjadi mutasi DNA, ya, sehingga tidak terjadi mutasi DNA di tahapan berikutnya. Jadi dia semacam memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat mutasi DNA tadi, ya. Itu adalah jenis-jenis tumor suppressor gen, gatekeeper gen dan caretaker gen. Gatekeeper berfungsi untuk meregulasi siklus sel dan apoptosis, sementara caretaker berfungsi untuk memperbaiki apabila ada terjadi mutasi gen, ya. Nah, ini perbedaan antara onkogen dan tumor suppressor gen bisa dibaca saja, ya. Mutasinya terjadi di mana saja, kemudian onkogenik efeknya terjadi karena nah, ini yang sangat penting perbedaannya. Onkogen itu bersifat onkogenik karena dia teraktivasi, ya, teraktivasi sehingga dia bisa menstimulasi pertumbuhan sel secara terkontrol. Itu onkogen. Sementara tumor suppressor gen bersifat onkogenik apabila dia justru kehilangan fungsinya. Paham, ya? Jadi saya ulang lagi, onkogen itu bersifat onkogenik apabila dia teraktivasi sehingga dia bisa menyebabkan proliferasi sel secara tidak terkontrol, ya. Jadi dia teraktivasi. Sedangkan tumor suppressor gen justru dia terinhibisi sehingga dia tidak bisa menjalankan fungsinya untuk menghambat pertumbuhan sel. Kombinasi dari onkogen, mutasi pada onkogen dan tumor suppressor gen inilah yang mendasari inisiasi dari terjadinya kanker, ya. Nah, perbedaan lainnya, mutasi dari onkogen itu berasal dari sel-sel somatik, ya. Jadi tidak diturunkan. Sementara tumor suppressor gen mutasinya ini bisa berasal dari sel-sel somatik, ya, akibat paparan karsinogen tadi, atau bisa juga berasal dari sel-sel punca, ya, sel-sel janin, sehingga bisa diturunkan. Dan ini yang dikenal dengan sel itu gen-gen kanker itu bisa diwariskan ke anak cucu kita, gitu ya. Oke, ya ini nggak apa-apa. Nah, ini contoh-contoh gen-gen onkogen dan proto-onkogen, misalnya MYC. Nah, kalau tulisannya miring ini adalah gen, ya. Ini adalah gen, ya. Kalau tulisannya tidak miring, itu adalah produk gennya. Jadi kalau kalian lihat misalnya P53 tulisannya miring, itu adalah gen yang mengkode protein P53. Kalau dia tidak dimiringkan, nah seperti ini, P53 yang tidak dimiringkan itu
biasanya itu artinya produk gennya. Jadi protein yang dihasilkan dari gen tadi. Ya. Oke. Nah, P53 yang terkenal. Ya, P53 ini adalah onkogen, supresor gen itu yang mengaktifasi, yang menghambat terjadinya yang menginduksi terjadinya apoptosis, ya. Gitu. Jadi P53 ini adalah tumor supresor gen. Kalau dia terjadi mutasi, dia tidak bisa menyebabkan apoptosis, tidak bisa menyebabkan proses penuaan sel, dan tidak bisa menginduksi perbaikan DNA. Gitu. Sehingga P53 ini dikenal sebagai guardian of the genome, ya, bukan guardian of the galaxy. Jadi P53 ini kalian juga nanti akan banyak belajar. Dia merupakan guardian of the genome karena ini disebutkan ya, lebih dari setengah kanker atau tumor-tumor yang ada di tubuh manusia itu mengalami mutasi pada gen P53-nya. Ya, dia juga ada gen-gen lain ya, RB protein juga cukup terkenal. Ini merupakan tumor supresor gen juga, ya. Dia jalurnya tidak berbeda jauh dengan P53, ya. Kemudian kalau RAS dan MYC ini adalah onkogen, ya, adalah onkogen. Oke. Nah, ini contoh yang saya sebutkan di CA kolorektal. Ada banyak gen. Kalian bisa lihat ini ya, yang atas ini adalah gennya. Ya, ini adalah gen-gen yang terlibat dalam patogenesis, karsinogenesis dari CA kolorektal. Ya, sel normal. Nah, kita mulai dari sini ya. Diinisiasi dengan mutasi pada gen APC. Nah, APC ini disebutkan adalah jenis gen yang bisa diturunkan, onkogen. Ya, ini adalah tumor supresor gen yang bisa diturunkan. Ya. Kemudian kalau dia bermutasi, dia menjadi adenoma. Ya, belum bersifat kanker. Ya, hanya small adenoma. Nah, kemudian kalau ditambahkan lagi dengan mutasi di gen yang lain, misalnya BRAF atau KRAS ini ya, dia akan berubah. Jadi small adenoma tadi, adenoma yang kecil tadi akan berubah menjadi adenoma yang lebih besar. Ya, berubah menjadi adenoma yang lebih besar. Kemudian terjadi lagi mutasi pada gen-gen yang lain, ya, dia akan menjadi bersifat kanker, ya. Misalnya ada mutasi dari gen PTEN-nya, gitu ya. Nah, ini adalah tumor supresor gen, ya. Kalau terjadi mutasi dari tumor supresor gennya, ditambah lagi dengan mutasi pada gen yang menginduksi metastasis, maka dia akan terjadi metastasis. Ya, jadi panjang prosesnya. Tidak hanya satu mutasi saja, sehingga disebutkan, ada literatur yang menyebutkan untuk dari sel normal menjadi sel kanker itu diperlukan minimal 5-6 mutasi. Ya, tidak hanya satu jenis mutasi yang bisa menginduksi terjadinya kanker. Ya, semua ini dikenal sebagai kromosom atau genomic instability. Ya, karena dia nggak stabil sekali, banyak sekali mutasinya yang terjadi. Ya, ini contoh di CA kolorektal. Nah, apa saja yang bisa disimpulkan dari kejadian CA kolorektal ini? Ya, cancer itu bisa disebutkan genetic disease. Jadi disebutkan truly a genetic disease, ya. Jadi tidak selalu ya dia. Kanker tidak selalu bersifat genetik, ya. Tapi kanker itu mempunyai bukti-bukti kalau dia mempunyai gen-gen yang diturunkan. Ya, misalnya si mutasi yang terjadi di tumor supresor gen bisa diturunkan ke keturunannya. Ya, tapi jangan serta-merta disebutkan kalau gen itu serta-merta bersifat genetik saja, karena banyak juga mutasi-mutasi tadi terjadi pada sel-sel somatik, ya.
Misalnya spontan mutasi tadi, paparan karsinogenesis dan sebagainya. Nah, lesson learn lagi, karsinogenesis itu terjadi melalui proses yang sangat-sangat bertahap, ya. Paling tidak harus ada 5 atau 6 gen yang mengalami mutasi sampai dia bisa terjadi kanker. Ya. Nah, kalau ada mutasi-mutasi tambahan selain dari gen-gen yang menginisiasi kanker tadi, maka akan terjadi selective advantages. Misalnya kanker itu lebih mudah bermetastasis, kanker itu lebih mudah membentuk pembuluh darah baru gitu ya. Jadi yang 5-6 mutasi ini adalah hanya untuk inisiasi dari sel normal menjadi sel kanker. Untuk sel kanker itu memiliki fungsi-fungsi lain lagi gitu ya, mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan dirinya sendiri, yang disebut selective advantages, akan diperlukan mutasi-mutasi lainnya. Ya. Dan semua proses ini akan mengganggu, pada akhirnya akan mengganggu proses signaling di dalam sel. Mengganggu ini bukan berarti jelek untuk sel kankernya, ya. Mengganggu ini artinya terjadi perubahan, alter itu kan berubah ya, akan terjadi perubahan dari proses signaling sel yang menguntungkan untuk sel kanker itu sendiri. Jadi itu kepintaran selnya tadi, dia bisa memodifikasi, merubah sistem signaling sel, ya, menghilangkan signaling sel yang membahayakan bagi dirinya dan menghidupkan atau mengaktifasi sistem signaling sel yang menguntungkan untuk dirinya sendiri. Ya, itulah akibat dari semua mutasi-mutasi tadi. Oke. Nah, ini beberapa contoh kanker-kanker yang bersifat diturunkan gitu ya, gen. Tidak gini, kalau kita mempunyai gen itu, kita bisa menurunkan kepada anak cucu kita. Tidak serta-merta anak cucu kita bisa terkena kanker, tapi ya karena gen yang salah atau mengalami mutasi tadi sudah diturunkan, gen itu mempunyai resiko untuk menginduksi terjadinya kanker. Gitu ya. Misalnya yang paling terkenal adalah kanker payudara. Ya. Kanker payudara ini memiliki gen-gen yang bisa diturunkan. Kalau kalian suka baca-baca infotainment ya, kenal Angelina Jolie kan? Ya, Angelina Jolie itu mempunyai gen, jadi dia mencek gen-gen kankernya sendiri ya, dan diketahui kalau dia memiliki salah satu gen yang bermutasi, gitu ya. Dia tidak mempunyai kanker payudara, belum. Nah, karena dia mempunyai gen itu, dia mengambil keputusan bahwa dia akan menghilangkan payudaranya. Tuh. Jadi dia mengoperasi payudaranya dan diganti dengan yang implan karena dia tidak mau ada resiko gen itu menginduksi kanker payudara di kemudian hari. Nah, ada yang mengambil step ekstrim seperti itu, gitu ya. Tapi nggak mesti juga kalian memikirkan untuk operasi payudara karena khawatir ada gen tadi ya. Contohnya adanya BRCA1. Nah, ini dia. Ya. BRCA2 inilah gen-gen yang bersifat onkogen. Ya. Kemudian pada kolon kanker gitu ya. Poliposis kanker gitu, banyak gen-gen yang sudah diketahui bahwa mutasi gennya bisa diturunkan. Gitu ya. Oke. Terutama kanker payudara ya. Nah, kita balik lagi ke hallmark of cancer. Oke, tadi kan sudah kita bahas limitless replication growth potensial ya, resistansi terhadap apoptosis, dia bisa menyebabkan angiogenesis, kemudian dia bisa mempertahankan signaling pertumbuhannya sendiri, bisa menghindari signal-signal yang menekan pertumbuhannya sendiri, dan juga bisa mengalami metastasis. Ini dia sifat-sifat sel kanker. Ya, kita bahas satu-satu. Oke. Bagaimana kanker itu memiliki kemampuan bereplikasi secara tidak terbatas dan menghindari supresi dari pertumbuhannya. Artinya dia bisa bereplikasi dengan tidak terkontrol, tidak terbatas. Yang kedua, dia bisa menghindari semua signal yang menyebabkan penurunan kecepatan pertumbuhannya.
Jadi 2 ya, yang di sini kita bahas 2. Yang pertama dia memiliki kemampuan untuk bereplikasi secara tidak terbatas, limitless. Yang kedua dia bisa menghindari signal-signal supresi pertumbuhannya. Gitu. Nah, di sini yang berperan yang akan kita bahas adalah bagaimana growth factor itu sebenarnya bisa bersifat karsinogenesis juga. Ya, begini. Kalau terjadi mutasi pada gen-gen yang mengatur adanya growth factor tadi ya, misalnya ini ya, growth factor epidermal growth factor, kan kalian pasti belajar ini nanti bahwa banyak growth factor yang mempengaruhi pertumbuhan sel-sel tergantung sel apa dia. Misalnya sel epidermal distimulasi pertumbuhannya oleh EGF ya, epidermal growth factor. Sel-sel eritropoietik perkembangannya distimulasi oleh eritropoietin atau EPO gitu ya, interleukin dan segala macam. Nah, kalau terjadi mutasi pada gen-gen yang memproduksi atau mengatur growth factor ini, maka ada 2 yang bisa terjadi. Yang pertama, growth factornya kebanyakan atau growth factornya kurang. Ya, apabila normal sel terpapar kondisi ini ya, kondisi misalnya satu growth factornya kebanyakan atau growth factornya kekurangan dalam waktu yang lama, maka secara metabolik sel akan mengalami gangguan. Ya, artinya kalau growth factornya kebanyakan dan terpapar dalam waktu yang lama, sel akan beradaptasi atau juga akan coping ya, akan mengalami gangguan. Nah, itu juga bisa menginduksi terjadinya kanker. Ya, gangguan dari selain jumlah dari growth factor tadi, growth factor reseptor juga bisa mempengaruhi terjadinya karsinogenesis ya. Misalnya reseptornya terganggu, ya reseptornya berubah sehingga respon yang didapat dari growth factornya juga berubah. Harusnya dia misalnya menginduksi pertumbuhan, kemudian bisa di stop, tapi karena reseptornya terganggu, dia akan menginduksi pertumbuhan sel tanpa bisa di stop, seperti itu misalnya. Nah, ini ada efek-efek growth factor yang bisa bersifat karsinogenesis juga. Kemudian bagaimana sel itu bisa resisten terhadap apoptosis. Ya, kalian kalau kita lihat siklus sel ya, saya ngasih kuliah siklus sel tapi saya lupa apa saya kasih ke kalian atau ke kelas atau ke di mata kuliah yang lain ya. Siklus sel itu ada 4 tahapan ya. Yang pertama adalah G1 di mana sel mempersiapkan diri untuk pembelahan ya, mempersiapkan diri untuk mengalami replikasi DNA. Kemudian fase S di mana sel akan mengalami sintesis DNA-nya, jadi memperbanyak jumlah materi kromatinnya, materi genetiknya. Kemudian G2 di mana sel mempersiapkan diri untuk pembelahan. Kemudian fase M. Fase M itu adalah di mana sel akan mengalami pembelahan. Ya. Di tiap fase siklus sel tadi ada yang namanya checkpoint. Ya, checkpoint itu adalah tahapan di mana sel itu akan dicek apakah dia siap untuk masuk ke tahapan berikutnya di siklus sel. Gitu ya. Nah, di checkpoint itu yang berperan adanya cyclin atau cyclin dependent kinase. Ini adalah molekul yang berperan di tiap checkpoint di siklus sel tadi. Nah, fungsinya buat apa? Dia akan mengecek kalau selnya oke, tidak ada mutasi, tidak ada kelainan, oke, checklist, dia akan masuk ke tahapan berikutnya. Gitu. Ya. Termasuk juga di sini adanya P53 sama RBGen yang tadi kita bahas. Ya, dia juga penting untuk bekerja di checkpoint tadi. Gitu ya, kayak polisi ngecek mobil yang masuk ke daerah ini ada disusupi oleh teroris nggak? Gitu. Kalau ada, terorisnya antara dikeluarkan gitu ya, nggak boleh masuk ke dalam daerah tertentu, atau terorisnya misalnya langsung ditembak aja gitu karena dianggap membahayakan sekali. Kurang lebih begitu fungsi dari CDK dan produk-produk protein dari gen P53 dan LP. Ya, nah itu normal. Tapi pada sel kanker terjadi mutasi di gen-gen ini.
termasuk gen-gen yang mengatur CDK. Sehingga responnya berbeda. Ya, jadi si polisinya tadi antara dia sudah misalnya di suap gitu ya, atau sudah dicuci otak jadi teroris juga, ini hanya analogi, sehingga dia tidak bisa mengenali kelainan-kelainan lagi tadi dan mengizinkan si sel tadi untuk masuk ke tahapan berikutnya dan bermultiplikasi. Ya, itu ya kurang lebih begitu. Bagaimana dia bisa resisten terhadap apoptosis tadi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan atau apa saja yang terjadi pada saat sel itu tidak lagi berespon terhadap apoptosis, gitu ya. Nanti bisa dibaca saja ya. Yang penting itu misalnya ini, stres yang dialami oleh sel bisa juga menginduksi terjadinya apoptosis. Ya, jadi di apoptosis. Apoptosis itu diregulasi oleh balance antara inhibitor dan aktivator. Nah, ini pada sel normal, tapi ini acquired mutation found in cancer cell enable cell to avoid apoptosis. Ada mutasi-mutasi yang bersifat didapatkan. Bisa jadi akibat paparan karsinogenesis tadi ya. Bisa juga akibat dari spontan mutasi yang tidak diperbaiki. Ya. Oke. Ini contoh tahapan bagaimana P53. Saya sebutkan ya. P53. P53 itu teraktif. P53 tadi kita kalau masih ingat merupakan tumor suppressor gen. Ya. Dia akan teraktivasi secara normal, dia akan teraktivasi kalau ada kerusakan DNA, kalau ada abnormalitas pada sel-sel siklus abnormalitas pada siklus sel, atau misalnya sel mengalami hipoksia. Ya. Secara normal dia akan teraktivasi. Setelah teraktivasi, P53 ini akan menyebabkan cell cycle arrest. Cell cycle-nya berhenti. Ya. Berhenti dulu. Untuk apa? Untuk memperbaiki DNA yang rusak tadi. Setelah DNA-nya diperbaiki, cell cycle-nya bisa lanjut lagi. Nah, P53 juga bisa langsung menyebabkan apoptosis kalau dianggap DNA-nya tidak bisa diperbaiki lagi. Ya, sehingga selnya akan mengalami kematian dan mengalami eliminasi. Gitu ya. Sehingga P53 ini mempertahankan genetic instability. Kalau P53-nya mengalami mutasi sehingga tidak bisa teraktivasi, maka proses ini tidak terjadi. Dan inilah yang menyebabkan awal dari kanker. Sorry. Jadi ada berbagai macam genetic instability lainnya yang bisa terjadi di kanker ya, dikenal dengan genetic instability. Misalnya aneuploidy ya. Aneuploidy itu sangat sering ditemukan pada solid tumor. Solid tumor itu misalnya tumor yang berbentuk misalnya kanker payudara ya, yang tidak bersifat solid itu misalnya leukemia. Leukemia kan kanker darah jadi dia tidak solid. Jadi pada solid tumor aneuploidy ini sangat umum ditemukan. Aneuploidy itu adalah jumlah kromosom yang bukan merupakan multiplikasi dari haploid number. Jadi pada normal itu kan 46 ya, atau 23 pasang. Nah, aneuploidy itu kromosomnya jumlahnya tidak 46, bisa 45 gitu, bisa 47. Jadi ada penambahan 1 atau pengurangan dari jumlah kromosom normal. Aneuploidy ini derajatnya semakin banyak aneuploidy pada kromosom ditemukan, maka prognosisnya biasanya lebih jelek. Nah, ini penanda juga bisa jadi penanda prognosis dari kanker. Ini satu contoh genetic instability. Contoh lainnya adalah telomer. Kalau kalian sudah belajar tentang DNA replikasi, pasti sudah tahu telomer. Ya, telomer itu adalah enzim yang menambah. Jadi kalau pada saat replikasi DNA itu kan si replication fork-nya kan terbuka ya, gitu ya. Lalu bereplikasi ada yang lagging strand, leading strand kalau masih ingat kan. Nah, di ujung dari leading dan lagging strand itu
akan ada kekosongan DNA. Itu akan diisi oleh telomer untuk mengisi kekosongan DNA di ujung sintesa DNA tadi. Kurang lebih begitu ya. Nah, secara normal telomer ini tidak aktif sekali di dalam sel. Ya, karena dia hanya bekerja untuk pada saat diperlukan. Gitu ya. Pada sel kanker telomer ini sangat-sangat teraktivasi karena sel kanker sangat aktif membelah, dia akan mengalami replikasi DNA sangat banyak sehingga dia membutuhkan aktivitas telomer yang sangat banyak. Ya, itu dia. Telomer shortening. Nah, ini saya tidak akan panjang menjelaskan, tapi telomer ini berperan pada kepenuaan sel. Semakin sering satu sel normal itu bereplikasi, maka telomernya akan semakin pendek. Sehingga pada akhirnya telomernya semakin pendek, sel akan mengalami penuaan. Itu secara normal. Pada sel kanker, karena telomernya sangat aktif, dia tidak akan mengalami penuaan si selnya tadi. Tetap muda terus gitu ya. Oke. Kemudian tadi di awal sudah disebutkan bahwa pertumbuhan sel kanker itu, inisiasi sel kanker disebabkan oleh mutasi gen. Tapi promosi sel-sel kanker itu menjadi sel kanker yang berkembang biak menjadi lebih banyak itu sangat dipengaruhi oleh tumor microenvironment, lingkungan di sekitar sel kanker tadi. Ya. Apa yang disebut dengan tumor microenvironment? Tumor microenvironment itu bukan hanya terdiri dari kanker sel, tapi juga ada sel-sel yang tidak bersifat kanker dan juga ada komponen dari ekstraseluler matriks ekstraselulernya. Nah, matriks ekstraseluler ini berperan sangat penting untuk proliferasi sel, untuk survival dari sel kanker tadi, untuk metastasis sel kanker, dan juga respon terhadap treatment. Ya, jadi sel kanker itu sangat dipengaruhi oleh tumor microenvironment-nya. Apa saja yang ada di sekitarnya, ini bagian di sebelah ini bisa kita lihat, ini adalah daerah yang terkena kanker. Ya, yang merah ini adalah sel-sel kanker, yang biru adalah sel-sel normal. Ya, jadi yang mempengaruhi pertumbuhan sel kanker ini bukan hanya inside genetic instability, tapi juga daerah lingkar sekitarnya. Ya, dia bisa lihat ya, di sini ada faktor-faktor pertumbuhan ya yang mempengaruhi pertumbuhan selnya gitu ya. Juga ada produk-produk dari onkogen yang juga bisa mempengaruhi pertumbuhannya gitu ya. Juga ada matriks ekstraselulernya gitu ya. Ini banyak sekali. Kita nggak akan bahas detail di sini. Dan kita langsung pindah ke metabolisme kanker sel. Bagaimana metabolisme kanker sel itu dikenal sebagai altered metabolism. Artinya metabolisme yang berubah atau terganggu. Terganggunya bukan untuk kejelekan sel kanker ya. Metabolisme sel kanker itu justru berubah untuk menguntungkan sel kanker itu sendiri. Ya. Nah, ini disebutkan ya, karena sel kanker itu dia berkembang biak, bereplikasi dengan sangat cepat, tentunya dia membutuhkan nutrisi yang sangat banyak, sehingga dia akan bermetabolisme dengan sangat cepat. Ya, jadi sel kanker ini akan berusaha untuk bermetabolisme di mana lingkungannya itu sangat-sangat sedikit sumber nutrisinya. Ya, karena biasanya dia hypoxic dan poor nutrient environment. Jadi dia bereplikasi cepat, tidak cukup nutrisinya. Tapi sel kanker itu akan merubah sistem metabolismenya menjadi metabolisme yang sangat efisien, membutuhkan sedikit nutrisi dan membutuhkan sedikit oksigen. Nah, itu dia. Bagaimana caranya? Ternyata ya ternyata sel kanker itu bisa memetabolisme glukosa ya. Kanker itu dia sifatnya dia bisa mengambil banyak sekali sumber-sumber glukosa yang ada di sekitarnya, tapi dia melakukan glikolisis dengan melalui jalur asam laktat. Walaupun ada oksigen, ya, dia tetap melakukan metabolisme anaerobik.
Ingat ya, metabolisme karbohidrat itu ada dua ya, aerobik dan anaerobik. Ya, kanker ya, anehnya dia mengambil glukosa dalam jumlah yang sangat banyak dari lingkungan sekitarnya. Tapi dia tidak menggunakannya secara boros. Dia menggunakannya sedikit-sedikit melalui jalur metabolisme asam laktat. Kenapa begitu? Ternyata yang terjadi kanker sel itu merubah sistem respiratory chain-nya. Dia tidak menggunakan jalur respiratory chain yang normal untuk glikolisis pada sel normal dengan kondisi glukosa yang banyak, ya. Dan juga dia akan menggunakan oksigen yang sangat sedikit karena secara normal kondisi sel kanker itu tumbuh dalam kondisi hipoksia, sedikit kadar oksigennya, ya, paham ya? Jadi dia menghemat sumber-sumber yang dia dapatkan. Nah, ini perbandingannya. Normal sel dari glukosa, dia yang ini kita belajar ya, menjadi aspirufat, kemudian juga melalui mitokondrial oksidasi, lalu menghasilkan ATP. Ya, ingat ya dulu di kuliah saya juga, kalau nggak salah saya pernah ngajarin metabolisme karbohidrat itu akan menghasilkan 8 ATP. Ya, nah kanker sel dia melalui metabolisme asam laktat. Walaupun dia mempunyai banyak glukosa, hanya menghasilkan 1 ATP. Gitu ya, jadi dia sangat-sangat efisien. Oke. Oke, sudah 1 jam lebih ya. Sel kanker juga bisa menstimulasi angiogenesis. Angiogenesis ini adalah pembentukan pembuluh darah baru. Ya, kenapa? Karena tumor sel itu bereplikasi sangat cepat, dia membutuhkan asupan darah atau membutuhkan jalur nutrisi yang baru dengan sangat cepat untuk menutrisi dirinya sendiri, ya. Nah, ternyata ditemukan bahwa sel-sel tumor dan juga sel-sel di sekitar tumor itu bisa mensekresikan angiogenetic factor. Jadi dia bisa mensekresikan faktor-faktor pertumbuhan untuk mensintesa pembuluh darah baru atau pertumbuhan pembuluh darah baru, misalnya HIF1 yang akan meningkatkan pertumbuhan vaskular endothelial growth. Jadi sel kanker itu ya, kalau tadi sudah bisa saya rangkum, yang pertama dia mengalami mutasi, kemudian dia akan mengalami replikasi sangat cepat. Karena dia bereplikasi sangat cepat, dia membutuhkan asupan energi yang sangat banyak dan juga membutuhkan vaskularisasi yang lebih banyak, sehingga dia akan menstimulasi angiogenesis untuk menutrisi dirinya sendiri. Ya, melalui sekresi dari faktor-faktor pertumbuhan untuk pertumbuhan sel-sel endotel yang menginisiasi pertumbuhan pembuluh darah baru di sekitarnya. Oke. Nah, selanjutnya salah satu hallmark kanker yang juga sangat berbahaya, yaitu dia memiliki kemampuan metastasis. Bagaimana prosesnya terjadinya metastasis itu? Ya, secara bagan, ini bisa kalian lihat di sini, ya. Ini adalah misalnya tumor primer ya, tumor primer, ya. Yang pertama kali sel itu akan mengalami detachment atau terlepas dari lokasi primernya, ya. Itu adalah tahapan dari metastasis. Setelah dia terlepas, dia bisa masuk ke jalur sirkulasi darah atau ke jalur limfatik. Ya. Setelah dia masuk ke jalur sirkulasi tadi, mereka sel-sel kanker itu biasanya akan cenderung berdiam di capillary bed. Jadi di apa namanya? Capillary bed itu apa ya bahasa Indonesianya? Di apa ya? Bantalan kapiler yang paling dekat. Nah, itu dia bahasa Indonesia. Jadi setelah dia beredar, dia akan, kalau dia ketemu bantalan-bantalan, maksudnya tempat-tempat di mana capillary bed itu, aliran darah itu sedikit melambat, ya, di situ dia akan nempel, beristirahat di situ. Nah, ngapain dia di situ? Dia akan keluar dari jalur dari sistem sirkulasi tadi, apakah itu sistem sirkulasi darah atau limfatik, dan akan berpindah ke
matriks ekstraselulernya. Kemudian dia akan menemukan lokasi, settle, dan bermultiplikasi di sana. Gitu ya. Nah, bagaimana sel itu bisa nempel di situ? Ada yang namanya sel adhesion molekul. Ya, banyak istilahnya, tapi kalian coba pahami saja. Sel adhesion molekul ini akan menyebabkan sel kanker tadi bisa menempel di lokasi tertentu. Ya, kita lihat gambarnya di sini. Sel primerinya lepas satu sel masuk ke dalam jalur sirkulasi, kemudian pada saat dia menemukan capillary bed, dia akan ekstravasasi, jadi keluar dari pembuluh darahnya, kemudian dia survive dulu, mengaktifkan growth faktornya sendiri, ya, kemudian dia akan tumbuh di situ, lalu akan menempel lagi melalui mekanisme sel adhesion molekul. Dan terjadilah metastase di lokasi yang jauh dari primary tumornya. Oke. Nah, ini adalah bagaimana tahapan-tahapan metastasis, nanti kalian baca sendiri ya, apa saja yang terjadi di proses metastasis tadi. Metastasis itu biasanya inefisien, ya, hanya 1 dari 10.000 tumor sel yang bisa memiliki genetik potensial untuk bermetastasis. Tapi kalau dia bermetastasis, maka pertumbuhan selnya lebih tidak terkontrol lagi. Ya, dan sel-sel yang bermetastasis itu harus bisa menghindari mekanisme sistem imun. Ya, jadi dia juga mempunyai mekanisme bisa bersembunyi dari sistem imun kita tadi. Ya, oke. Nah, ini yang terakhir. Saya nggak panjang-panjang lagi. Tumor biomarker, ya. Tumor biomarker itu sekarang sudah sangat-sangat banyak diteliti dan masih terus diteliti. Tujuannya buat apa? Agar satu, kanker itu bisa dikenali pada stadium yang dini. Ya, itu satu. Yang kedua, bisa mengevaluasi efek dari terapi kanker. Itu 2 fungsi penting dari tumor biomarkers. Ya, gitu. Nah, kenapa ada tumor biomarker? Sel-sel kanker itu namanya dia sudah kanker abnormal, dia akan memproduksi enzim protein apapun ya, akan memproduksi enzim protein hormon ya yang bersifat abnormal ya. Sekresi dari enzim protein atau hormon tadi akan masuk ke dalam peredaran darah dan bisa dicek dari dalam plasma atau serum. Nah, itulah dia fungsi dari tumor biomarker. Tumor biomarker ini kita cenderung melihatnya dari dalam darah, gitu ya. Karena bisa dicek kayak kolesterol. Kolesterol dicek meningkat, kita tahu itu kolesterol meningkat. Nah, tumor biomarker ini adalah sesuatu yang disekresi oleh tumor, sel-sel tumor, dan juga mungkin disekresi oleh sel-sel normal, tapi pada saat adanya kejadian tumor, biomarker ini akan meningkat. Ya, ada berbagai macam biomarker yang sudah banyak diteliti, yang sudah banyak diketahui dan dikonfirm kalau itu berasal dari sel kanker. Misalnya alfa fetoprotein itu berhubungan dengan kejadian kanker hepatoseluler dan juga kanker-kanker yang berasal dari sel-sel janin, ya, sel-sel germ, ya, sel-sel ya. Kemudian kalsitonin. Nah, kalsitonin kan juga diproduksi oleh sel-sel lain, tapi pada kondisi yang sangat meningkat dia juga berhubungan dengan kanker-kanker tiroid, ya. Juga ada karsinoembryonic antigen ya, berhubungan dengan kanker usus ya, misalnya paru dan juga kanker payudara. Jadi kadang dia spesifik, umumnya dia tidak spesifik untuk satu jenis kanker, tapi ini bisa sangat-sangat bersifat diagnostik dan juga bisa menjadi salah satu early diagnosis tools ya, jadi bisa menjadi alat untuk mendeteksi adanya kanker secara normal gitu ya. Misalnya HCG. HCG pada kehamilan akan dihasilkan, tapi dalam batas yang normal ya. Tapi pada misalnya mola atau hamil anggur ya,
HCG itu dihasilkan dalam kondisi yang berlipat-lipat sangat tinggi sekali. Sehingga itu menjadi indikator bahwa terjadi proliferasi sel yang tidak normal, gitu ya misalnya. Prostat spesifik antigen. Nah, ini juga berkaitan dengan kanker prostat. Kalau angkanya tinggi sekali, bisa mengindikasikan adanya kejadian kanker prostat. Jadi, kalau kalian tertarik untuk meneliti onkogen, tertarik untuk meneliti atau tertarik untuk belajar jauh tentang onkologi, maka topik-topik ini sangat-sangat menarik untuk dipelajari. Nah, semua yang kita pelajari tadi, sudah menjadi target untuk anti kanker, ya, yang menjadi target untuk anti kanker, target spesifik, ya. Kalau yang umum masih dipakai sekarang adalah kemoterapi, radioterapi, gitu ya. Kemoterapi dan radioterapi tidak bersifat spesifik untuk menghambat satu sifat kanker, tapi dia bersifat holistik, membunuh kanker secara keseluruhan. Ya, dengan kata lain dia juga bisa membunuh sel-sel normal yang bersifat seperti kanker, misalnya sel-sel yang cepat membelah, gitu ya. Tapi saat ini anti kanker itu ditargetkan untuk mengeliminir sifat-sifat kanker itu sendiri, sehingga diharapkan dia bisa sehingga dia bisa berkurang proliferasinya dan pada akhirnya akan bisa terkontrol. Gitu. Misalnya karena kanker tadi bersifat bereplikasi secara tidak terkontrol, jadi terapi itu ditargetkan untuk menghambat transduksi signal di sel-sel kanker. Gitu. Jadi dia diharapkan sel proliferasinya bisa berhenti. Ya, misalnya tirosin kinase inhibitor, ya. Kemudian juga ada monoklonal antibody yang bisa ditargetkan untuk menghambat faktor-faktor pertumbuhan dari kanker, misalnya ya. Anti-angiogenesis, gitu ya. Diberikan obat anti-angiogenesis sehingga kanker itu tidak bisa membuat pembuluh darah baru sehingga pertumbuhannya bisa terhambat, gitu ya. Di berbagai macam. Jadi semua hallmark of cancer ini menjadi target penting dalam pengembangan obat-obat kanker saat ini dan mungkin ke depannya juga nanti akan terus berkembang, ya. Nah, ini contoh-contoh obat-obatan yang ditargetkan untuk mengganggu proses metabolisme dan pertumbuhan sel tadi. Ya, misalnya angiogenesis agen bevacizumab, gitu ya. Di sini di Indonesia masih belum banyak dipakai. Di negara maju obat-obatan ini sudah banyak dan sudah mulai dipakai secara umum, gitu ya. Mudah-mudahan nanti di kita juga bisa mulai berkembang penggunaan obat-obatan targeted terapi untuk kanker, ya. Nanti kalian juga akan bisa, kalau kalian jadi dokter, nanti misalnya menangani pasien kanker, bisa mulai melihat apa saja pilihan lain terapi kanker selain kemoterapi dan radioterapi yang sering diberikan saat ini. Nah, terakhir, ya, last but not least, bagaimana kanker itu bisa dicegah? Nah, kalau kita tadi ingat-ingat apa saja yang sudah kita bahas, bagaimana terjadi inisiasi paparan terhadap karsinogenesis, apakah kanker bisa dicegah? Jawabannya iya. Ya. Secara teori, kanker itu bisa dicegah. Kalaupun ada mutasi gen yang diturunkan, selama dia tidak terinisiasi dan tidak teraktivasi, maka dia tidak akan terinduksi menjadi kanker. Apa saja yang bisa menyebabkan aktivasinya? Banyak. Karsinogen misalnya, ya. Jadi yang pertama ada tentunya pola hidup sehat, ya. Yang rokok yang sudah sangat jelas, kemudian juga physical activity karena aktivitas olahraga atau pola hidup sehat itu akan membalanskan growth factor dan inhibitory factor tadi. Ini kan kita bilang ya, ini sudah kita bahas bahwa
paparan terlalu lama terhadap growth factor yang berlebihan atau growth factor yang kurang bisa menginduksi terjadi kanker. Jadi usahakan bahwa hidup itu balance. Olahraga teratur sehingga growth factornya juga akan terproduksi dengan normal gitu ya. Kemudian juga mengontrol berat badan sehingga metabolisme berjalan secara normal, dietnya yang bagus, alkohol buat yang minum ya, terutama di negara-negara yang bukan apa namanya dari negara yang mayoritas muslim, kemudian juga seks praktis ya, karena itu juga bisa mentransmisi virus-virus yang bersifat karsinogen, kemudian juga, nah rutin cancer screening test itu juga sekarang sudah sangat digalakkan, misalnya untuk wanita yang aktif melakukan aktivitas seksual disarankan untuk rutin melakukan pap smear setiap 3-5 tahun. Kemudian untuk laki-laki yang di atas 50 tahun agar rutin melakukan pengecekan untuk prostat misalnya gitu ya. Juga bisa juga mencegah paparan terhadap sinar matahari karena sinar UV juga bersifat karsinogen. Jadi ini bisa kita jelaskan kepada pasien bagaimana mencegah kanker misalnya ya. Oke, itu saja